Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih melanjutkan tentang kitab Risalatul Mu'awanah, masih membahas tentang niat. Nah, barangkali bagi sahabat yang baru saja bergabung, untuk kesinambungan pemahaman, untuk ketersambungan pembahasan, agar kiranya sahabat bisa melihat juga video-video saya yang sebelumnya, langsung saja sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa idza ta'annaqat an-niyatu al-khabithatu bil amali thayyib afsadathu wa siratuhu khabithan kaman ya'malu as-solihati wa yanwi bidzalika tahsilal mali wal jah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang namanya amalan-amalan yang mulia, ketika pekerjaan-pekerjaan ini dikaitkan dengan niat-niat yang buruk, niscaya niat yang buruk itu akan menghancurkan, akan merusak daripada amal-amalan baik tersebut. Suatu contoh, ada seseorang yang melakukan berbagai macam amal kebaikan. Apakah itu membangun pesantren? Apakah itu bersedekah? Apakah itu membangun masjid, membangun jalan dan sebagainya? Yang mana amalan-amalan ini mengandung nilai kebaikan. Kita sepakat, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah semuanya mulia, tidak ada yang tercela, tidak ada yang salah dengan pekerjaan-pekerjaan yang tadi. Akan tetapi ketika pekerjaan-pekerjaan yang mulia tersebut niatnya adalah niat yang buruk, suatu contoh, niatnya adalah hanya untuk mencari dunia semata, niatnya hanya untuk mencari harta semata, atau mencari jah, pangkat, supaya dia bisa dipuji orang, supaya dia mempunyai strata sosial yang baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga mukhlisnya tidak ada sama sekali. Ya, pekerjaan yang baik tersebut pada akhirnya menjadi pekerjaan-pekerjaan yang buruk, dalam artian pekerjaan-pekerjaan yang tadi sama sekali tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Rugi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya menekankan bahwasanya yang namanya meluruskan niat sebelum kita memasuki amalan perbuatan itu teramat sangat penting. Kenapa? Karena ketika niat kita untuk tujuan-tujuan yang buruk, pekerjaan yang baik sekalipun justru akan sama sekali tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman dulu ada dua orang sahabat. Tetapi dua orang sahabat ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Yang satu ahli ibadah, yang satu lagi ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini hampir sepanjang umurnya itu dia berbakti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mayoritas umurnya dihabiskan untuk ketaatan terhadap Allah. Nah, akan tetapi ketika dia asik bermunajat terhadap Allah, terbersit di dalam hatinya, ya Allah, saya ingin berjumpa dengan iblis, saya ingin bertemu sekali saja dengan iblis, ingin tahu yang namanya iblis kayak gimana. Nah, akhirnya singkat cerita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang ahli ibadah ini pun ditemui oleh iblis, laknatullah alaihi.
Nah, di dalam pertemuan ini terjadi yang namanya semacam dialog seperti itu. Kata iblis, aku kasihan terhadapmu, aku iba terhadapmu. Sepanjang hidupmu engkau sudah menyia-nyiakan umurmu di dalam keterbatasan, di dalam kesusahan. Cobalah sekali-kali penuhilah syahwatmu. Setelah itu engkau tidak masalah, engkau bertobat setelah itu tidak masalah. Nah, akhirnya si orang ahli ibadah ini mulailah timbul rasa was-was, dan akhirnya dia berniat untuk menjumpai sahabat yang ahli maksiat dengan tujuan, dengan niat ingin sesekali ikut makan makanan yang enak, minum minuman keras. Setelah itu dia ingin bertobat terhadap Allah. Sementara di sisi yang lain, si sahabat ahli maksiat ini mulailah tersadar daripada maksiatnya. Dia terbersih di dalam hati, ya Allah, saya ingin taubat terhadapmu ya Allah. Saya selama ini sudah menghabiskan umur saya dalam kesia-siaan ya Allah. Saya selama ini menghabiskan umur saya untuk bermaksiat terhadapmu ya Allah. Saya ingin berhenti ya Allah. Akhirnya si sahabat yang ahli maksiat ini berniat untuk menjumpai sahabatnya yang ahli taat dengan tujuan ingin bertobat. Tak disangka kemudian di tengah-tengah perjalanan keduanya meninggal, keduanya wafat. Nah, tentu saja ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, si sahabat ahli ibadah tadi wafat dalam keadaan niat buruk, berarti wafat di dalam keadaan su'ul khotimah. Sementara si sahabat yang buruk akhlaknya ini karena tujuannya adalah untuk bertobat terhadap Allah, dia pun wafat dalam keadaan husnul khotimah, atau wafat dalam keadaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan daripada keduanya? Niat. Yang membedakan adalah tujuan. Yang tadi meskipun ahli ibadah, pada akhirnya karena tujuannya buruk, pada akhirnya wafatlah dalam keadaan su'ul khotimah. Sementara sahabat yang buruk akhlaknya, meskipun akhlaknya buruk, tetapi kemudian dia niat untuk bertobat, untuk berhenti, pada akhirnya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini adalah salah satu pelajaran besar sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita untuk meluruskan niat. Betapa yang namanya niat itu menjadi kunci untuk semua daripada seluruh amalan-amalan kita itu bisa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan saya lanjutkan lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pembacaan ataupun kesalahan pemaknaan. Semuanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena keterbatasan daripada diri pribadi. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.